selalu baru di dalam hidup kita. Haleluya. Sebab Bapa kita adalah Allah yang baik, mengenal hati kita lebih dari semuanya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap milikku. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau sangat mengenal hati kami Tuhan. Bapa, lebih dari apapun juga Tuhan. Haleluya. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli, tak peduli masa lalu. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ubahkanku, haleluya, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, waktu saya serahkan kepada percaya Tuhan, Kau Allah yang setia kepada kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami menaikkan syukur kami lewat ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya tangan kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan kami untuk seumur hidup kami. Sebabnya kami boleh menyerahkan hidup kami sekali lagi kepadamu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini akan mengubah hidup kami.
Tolong kami Bapa untuk mengerti kehendak Tuhan, urapi hamba-Mu, urapilah semua yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja tengah kami, mengurapi kami semua dengan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau telah menerima persembahan pujian kami. Kami menaikkan dengan kelemahan kami ya Tuhan. Tapi Engkau Allah yang setia, yang mendengar dan menerima semua persembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dan terus akan bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa kami ini. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada lagi di hadapan Tuhan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama dengar firman Tuhan yang saya beri judul Doa dan Pimpinan Tuhan. Ya, doa ada hubungan dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pagi ini kita akan melihat hal itu. Kita tahu bahwa hidup kita itu seumpama sebuah perjalanan. Ya. Sebuah perjalanan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa. Dari mulai kita lahir, yaitu ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu menyenangkan atau menyedihkan. Ya, dan peristiwa-peristiwa itu kadang-kadang terjadi di luar jangkauan kita. Di luar kendali kita tidak berkuasa atasnya. Tapi juga terdiri dari kegiatan-kegiatan, aktivitas, dan ini bagian kita. Ya. Kita yang beraktivitas, kita ada kegiatan, itu dalam kuasa kita. Ya, tapi juga ada keputusan-keputusan yang kita pilih ya, atas pilihan dan hidup ini kan ada pilihan-pilihan gitu ya. Terus memilih A, B, C, kadang-kadang banyak sekali pilihan dan kita harus mengambil keputusan demi keputusan dan itu juga ada dalam genggaman kita. Ya, kita yang berkuasa untuk mengambil keputusan, kita bisa mengendalikan hidup ini dengan keputusan-keputusan yang mungkin mempengaruhi masa depan kita, mempengaruhi lingkungan kita, keluarga kita. Nah, itu dalam kuasa kita. Tetapi masalahnya adalah bahwa kita itu terbatas. Ya kita itu terbatas. Itu masalahnya. Kita terbatas. Apa batasnya? Batasnya kita tidak tahu masa depan kita. Ya, masa depan kita itu nggak pernah tahu. Kalau saya berbicara masa depan ini bukan nanti kalau setahun lagi gitu. 5 menit di depan kita tidak tahu apa akan terjadi. Yakobus 4 ayat 13 mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak akan tahu. Ya, 5 menit kemudian kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Ya, itu merupakan rahasia dan itulah keterbatasan kita. Ya. Lalu apa lagi batas kita? Kita tidak berkuasa menentukan langkah hidup kita. Yeremia mengatakan itu, Yeremia 10:23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ini masalah juga, terbatas gitu. Kita tidak bisa menentukan langkah kita. Ya ada satu ayat yang mengatakan kita itu bisa merencanakan. Ya menyusun rencana kita mau menetapkan ini, melakukan itu. Tapi yang menentukan adalah Tuhan. Nah, tidak berkuasa juga. Ya, terbatas. Semua yang kita inginkan tidak semuanya terjadi, bukan? Ya, semua cita-cita kita, ya anak-anak muda biasa punya cita-cita yang melambung tinggi gitu, punya cita-cita yang besar. Semua, saya kira semua
Saya juga pernah punya cita-cita waktu masih muda. Cita-citanya melambung, tetapi ternyata meleset. Yang meleset itu keterbatasan kita. Jadi tidak hanya kita tidak tahu rahasianya, tapi kita tidak berkuasa menentukan langkah kita dan kita bisa salah pilih. Ya, salah pilih. Kita bisa salah memilih. Ya, tadi saya mengatakan bahwa hidup ini terdiri dari pilihan-pilihan yang harus kita pilih dan biasanya banyak pilihan. Ya, dalam Amsal 14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Salah pilih. Ya, maut di sini bukan hanya berarti neraka gitu ya. Tapi kegagalan itu membuat kita itu merasa tidak nyaman karena salah pilih. Ya, inilah keadaan kita, terbatas. Ya, tapi ada kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Ya, ada kabar baiknya bahwa seluruh hidup kita itu dari awal, ya bahkan masih dalam kandungan, itu sampai akhir hidup kita, sampai kita masuk dalam ruang kubur, itu ada dalam rancangan Tuhan dan pengetahuannya. Mazmur 139 ayat 6 mengatakan begini. Mazmur 139 ayat 6, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan itu telah melihat, semua dipantau gitu. Ayat ini mengatakan selagi aku bakal anak, artinya kita masih dalam kandungan, masih belum berbentuk anak, ya, dalam kandungan ibu masih berbentuk janin yang belum berbentuk. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Semua sudah ditulis katanya, telah hari-hari yang akan dibentuk, akan kita jalani itu Tuhan sudah rancang gitu. Nah, sebelum kita lahir Tuhan sudah rancangkan itu. Ini adalah merupakan kabar baik gitu. Ya, kita memang tidak berkuasa atas hidup ini. Tidak berkuasa, kita tidak tahu, kita bisa kita tidak bisa menentukan langkah hidup kita, bisa salah pilih, tetapi kita percaya bahwa seluruh hidup kita itu ada dalam rancangan Tuhan. Dan kita yakin ya bahwa Tuhan itu baik. Amin, Tuhan baik. Ya kalau tidak baik bukan Tuhan, pasti itu. Ya, Tuhan itu selalu baik. Nah, Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang merancangkan masa depan yang baik untuk kita. Ya, dia merancangkan masa depan yang baik untuk kita. Kita percaya itu. Ya, karena Tuhan baik. Tidak pernah ada rancangan jahat di dalam hidup, dalam benak Tuhan terhadap manusia, apalagi kepada anak-anaknya. Adakah seorang bapak yang merancangkan yang buruk kepada anaknya? Saya tidak yakin akan ada. Semua orang tua selalu merancangkan yang terbaik untuk anaknya. Walaupun orang tua tidak berkuasa menentukan masa depan anaknya, tapi rancangan itu sudah ada dalam benak bapaknya. Besok saya mau ajari anak saya gini, supaya besok kalau dia sudah dewasa, hidupnya enak dan sebagainya. Tuhan begitu juga, dia merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ya, dalam Yeremia 29:11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini ditujukan kepada Yehuda. Bangsa Yehuda yang waktu itu sedang dalam keterpurukan, ya mereka di dalam pembuangan. Ya, ini bangsa saat itu di dalam pembuangan ke Babel, mereka sedang dihukum Tuhan. Tapi Tuhan berjanji kepada bangsa yang jahat ini, rancangan-rancangan terbaik yang dirancangkan
untuk bangsa ini. Nah, kita ini anak Bapak. Ya, kalau Israel itu bangsa pilihan yang Tuhan katakan ini anakku, aku melahirkan engkau katanya. Kepada kita juga, orang yang percaya kepada Yesus, kita juga menjadi anaknya. Adakah seorang Bapak merancangkan rancangan yang buruk? Sudah pasti tidak. Ya, jadi Tuhan itu merancangkan rancangan yang baik. Kita ada dalam rancangannya, kita ada dalam pengetahuannya, kita dipantau dari sejak kita dalam kandungan sampai mati besok. Ada dalam genggaman Tuhan, rancangan Tuhan, dan rancangannya adalah yang terbaik. Oke, kita berpikir begini loh, kalau Tuhan tuh punya rancangan baik, kok saya kayak gini ya? Hidup saya kok tidak enak terus. Percayalah bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik. Dia tahu bagaimana cara mendidik kita. Seorang bapak atau seorang ibu yang akan mendidik anaknya, dia tahu bagaimana caranya mendidik anak ini. Mungkin anaknya banyak gitu ya. Kan mereka punya karakter berbeda-beda. Punya pemikiran berbeda-beda. Orang tua yang bijak, dia akan mendidik anaknya sesuai dengan apa yang diperlukan anaknya. Sesuai dengan karakternya, sesuai dengan sifat anak itu. Ya, orang tua yang bijak akan tahu memperlakukan anaknya dengan baik. Apalagi Bapak di surga. Dia tahu bagaimana cara mendidik kita. Bagaimana memimpin kita. Kadang-kadang kita diizinkannya mengalami kehidupan yang tidak nyaman dalam dunia ini. Tetapi saya yakin tidak selalu tidak nyaman. Pasti ada nyamannya. Lalu kenapa Tuhan buat itu? Kita tidak tahu rencana Tuhan. Tapi pasti ada yang terbaik. Gitu ya. Kalau orang itu tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya, dia tidak akan dewasa. Tapi Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya waktu dia memimpin kita, dia juga mendewasakan kita. Bukan hanya sekedar memimpin, bukan hanya sekedar menolong kita, memberikan masa depan yang baik kepada kita, ya, tapi dia akan membentuk karakter kita lewat semua rancangannya yang terbaik itu. Dan rancangan tidak pernah gagal, katanya. Tidak pernah gagal. Itu dikatakan oleh Ayub pasal 42 ayat yang kedua bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, Ayub mengatakan begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini diucapkan oleh Ayub ya, ketika semua masalah yang sedang dihadapinya. Ya, adakah di antara kita yang pernah mengalami seperti Ayub? Rasanya tidak ada gitu ya. Ini penderitaan yang sangat luar biasa yang tidak terbayangkan. Ya, bagaimana kalau itu terjadi atas kita. Tidak pernah gagal, kata Ayub. Ya, sekalipun sedang menjalani masalah yang berat. Ya, tapi dia percaya bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal. Namun Tuhan itu tidak memberitahu semua yang dia rancangkan kepada kita. Yang dia tidak kasih tahu, aku nanti jadikan kamu ini ya. Sekarang aku mau mimpin kamu lewati jalan ini, jalan berliku. Nanti akhirnya, ini loh akhirnya. Nggak pernah. Ayub ketika mengalami penderitaan ini, dia nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa di balik itu semua? Nggak tahu. Dia hanya mengalami pengalaman yang buruk itu tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Tuhan tidak pernah memberitahu sebelumnya. Dan ketika dia sudah mengalami masalah itu, Tuhan diam. Dia tidak berbicara apa-apa. Dia tidak mengatakan, Ayub sabar ya, aku lagi cobai kamu. Ini setan ini minta supaya kamu dibuat menderita. Kepengin tahu gimana, enggak ada. Jadi Ayub itu buta, kita yang baca.
Oh tahu, oh akhirnya endingnya ini. Kita tahu. Tapi Ayub waktu menjalani tidak tahu. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu? Kenapa dia tidak memberitahu ini loh yang akan terjadi akhirnya kamu gini. Sebab kalau Tuhan kasih tahu, Ayub tidak akan teruji. Ya sudah tahu kok akhirnya pasti enak ini. Dia tidak akan teruji gitu. Bagaimana imannya benar-benar adalah iman yang murni. Dan dia tidak akan pernah bergantung kepada Tuhan. Jadi mari kita percaya. Ya walaupun Tuhan diam waktu kita menghadapi masalah. Saya yakin bahwa kita juga mengalami itu semua. Ya ketika menghadapi masalah gitu. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam kesehatan, ya dalam karir kita. Ada masalah yang harus terjadi dan itu sangat tidak enak gitu. Tuhan diam. Pernah ngalami diam. Kita harus berjuang sendiri. Kayaknya kok Tuhan meninggalkan saya ya. Kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Kenapa ini kok tidak berakhir? Kok dibiarkan berlarut-larut? Kok malah makin buruk gitu. Makin parah keadaannya. Tuhan diam saja. Tapi percayalah bahwa seperti apa yang dikatakan Ayub bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah memberitahu apa yang sedang terjadi, apa yang ada di balik peristiwa yang sedang kita alami. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia rancangkan semua itu untuk kebaikan kita. Ya, walaupun kita ini sedang menjalani masalah yang berat dalam hidup kita, percayalah Tuhan itu tidak pernah salah. Rencananya adalah rencana yang terbaik. Dan saya percaya bahwa dalam kondisi seperti ini, ya dalam kondisi yang seperti Ayub, yang tidak ada jawaban, tidak ada konfirmasi dari Tuhan, apa yang kita butuhkan adalah Tuhan, pimpinan Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Yaitu bagaimana apa yang dikehendaki gitu. Jadi pimpinan Tuhan itu adalah kehendak dan bimbingannya yang diberikan kepada kita nanti. Ya kita tidak tahu kapan apa yang akan Tuhan kehendaki. Dan dipimpinnya sesuai dengan kehendak kita, kehendak Tuhan. Gitu. Dan pimpinan Tuhan itu kita bisa dapatkan dari mana? Waktu kita berdoa. Dengan doa. Nah, waktu kita menyembah Tuhan, kita bisa dipimpin Tuhan. Bahkan dalam hidup kita sehari-hari, kedekatan kita dengan Tuhan itu Tuhan bisa memimpin kita lewat firman, lewat bimbingan Roh Kudus. Nanti kita akan belajar bagaimana sih Tuhan memimpin kita. Bagaimana caranya dia memimpin kita, apa yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin kita. Percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup dan dia Tuhan yang ikut campur dalam kehidupan kita. Dia bukan Allah yang cuek, yang setelah menciptakan kita, menjadikan kita manusia lalu dibiarkan begitu saja. Ya, itu ada sebuah ajaran di sebuah agama. Ketika Tuhan menjadikan manusia, ya dilepas gitu aja. Pokoknya terserah kamu, mau baik, ya silahkan. Ya kamu harus hidup baik. Kalau mau buruk, ya hiduplah sesuka hati. Ya, nanti ada kesempatan di kehidupan berikutnya. Itu yang diajarkan. Tuhannya mana? Nggak ikut-ikut. Pokoknya sudah dijadikan, ya sudah. Nah, tapi kita punya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, yang ikut campur dalam hidup kita. Dan dia akan memimpin kita. Lewat banyak hal yang akan kita pelajari nanti. Kita butuh Tuhan. Butuh pimpinannya. Untuk apa? Untuk menentukan arah hidup kita. Ya kita tidak tahu arah hidup kita ke mana. Ya kita bisa merancangkan tetapi Tuhan yang memutuskan nanti.
Yang menentukan arah hidup itu kita boleh saja, ya boleh, saya nanti mau jadi ini. Yang menentukan arah hidup kita akan menjalani agar sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kita perlu pimpinan Tuhan agar kita tidak keluar dari arah hidup kita itu. Ya, walaupun Tuhan yang menentukan kelak, ya kita perlu Tuhan memimpin kita sehingga arah hidup kita itu nanti tercapai sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kita perlu pimpinan ini agar arah hidup kita itu tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa kita butuhkan pimpinan Tuhan saat kita mengambil keputusan. Ya, tadi saya sudah sering singgung itu pilihan-pilihan yang disuguhkan kepada kita itu, kita butuh pimpinan Tuhan supaya apa yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu tidak keluar dari rencana Tuhan. Ya, tidak keluar dari kehendak Tuhan. Ya, saat kita menghadapi pilihan misalnya pekerjaan, mana yang mesti kita pilih? Mungkin ada banyak pekerjaan yang ditawarkan, ya maksudnya bukan pekerjaan sehari-hari gitu ya. Kok kerja sehari-hari enggak usah tanya. Ya kan, apa ini harus masak apa Tuhan? Tanya lagi Tuhan, masaknya gimana ini Tuhan? Enggak perlu gitu. Ya, apa yang mesti kerjakan hari ini? Oh, saya mau kerja. Maksudnya ini pekerjaan yang nafkah gitu. Ya, kita perlu pimpinan. Ya, apa yang mesti saya buat? Apa yang ketika mencari pekerjaan misalnya, ini ada orang-orang yang sudah cari kerjaan, berdoalah, tanya apa yang mesti saya pilih, pekerjaan yang mana? Mungkin ada banyak tawaran. Ya, berdoalah. Saya percaya Tuhan akan memimpin kita. Mungkin Tuhan tidak berbicara langsung gitu, ya, dengan suara yang audible, walaupun itu bisa, nanti kita akan pelajari itu. Tapi Tuhan pakai pikiran kita untuk menentukan jodoh misalnya. Nah, ini yang paling penting ini. Ya, kalau pekerjaan gagal ya sudah. Tapi kalau jodoh ini gagal, terjadi perceraian dan banyak korban ya yang akan terjadi ketika terjadi salah pilih jodoh gitu. Ya, mari kita minta kepada Tuhan memimpin kita bahkan dalam segala hal gitu ya. Dan menentukan. Yang ketiga, menemukan jalan keluar dari masalah. Waktu kita sedang menghadapi masalah, ya kita perlu pimpinan Tuhan. Bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Apa saya buat Tuhan? Ya. Kita perlu pimpinan Tuhan. Supaya kita menemukan jalan keluar sesuai dengan jalannya Tuhan. Bukan berdasarkan kehendak kita sendiri. Sampai kita berani melanggar norma-norma yang Tuhan tentukan. Menemukan jalan keluar itu dari masalah yang sedang kita hadapi itu. Misalnya dengan korupsi, misalnya kalau masalahnya dalam keuangan misalnya. Ya, kita perlu pimpinan Tuhan untuk menemukan jalan keluar. Tentu itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Tuhan memimpin kita. Dan apa yang Tuhan pakai caranya? Ada banyak. Ya, Tuhan itu ada banyak cara untuk memimpin kita. Untuk memimpin kita itu Tuhan pakai segala macam cara. Ya, saya percaya dengan doa kita itu ada jalinan kedekatan dengan Tuhan. Ya, kita dekat dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan itu berarti ada persekutuan. Persekutuan yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Ya, waktu kita berdoa, kita yang ngomong. Ya, kita yang berbicara. Saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita juga. Tuhan ngomong dengan kita. Apa yang Tuhan pakai? Yang pertama itu Alkitab. Ya, lewat pembacaan kitab ada ayat-ayat yang mungkin sudah sering kita baca gitu, sudah sering. Tapi waktu itu kok rasanya ayat itu menarik gitu. Ya, kita terpaku dengan ayat itu, dan kita mungkin baca berulang-ulang, apa sih? Ada kesan kuat yang
kita dapatkan waktu kita baca ayat itu. Nah, Tuhan berbicara lewat ayat-ayat Alkitab gitu. Mungkin waktu mendengar khotbah, membaca renungan, ya baca majalah yang berisi tentang renungan firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat itu. Dan ini harus menjadi dasar. Alkitab itu harus menjadi dasar dari semua penyataan yang lain. Ya, karena Tuhan itu bisa menyatakan dirinya itu berbicara kepada kita dengan banyak macam cara. Dan Alkitab harus jadi dasar. Nggak boleh disingkirkan ini. Hanya Alkitab. Ya, kita bersyukur karena kita sebagai orang percaya kepada Yesus itu, Tuhan memberikan hanya satu dasar. Ya, di agama lain masih ada dasarnya, itu masih ada lain. Ada kehidupan nabinya, tapi kita tidak, hanya Alkitab. Kalau misalnya ada kitab lain yang mengajarkan sesuatu yang lain dan bertentangan dengan Alkitab, kita harus mengatakan itu bukan dari Tuhan. Karena yang ditetapkan oleh Tuhan hanyalah Alkitab yang kita sudah terima secara utuh. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama itu berisi tentang nubuatan tentang Kristus dan bagaimana Tuhan memimpin bangsa pilihan ini sampai melahirkan Mesias itu. Dan Perjanjian Baru berisi norma-norma bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan Yesus. Di situlah kita menemukan pimpinan Tuhan. Alkitab, tidak ada yang lain. Tidak ada buku yang paling hebat dari Alkitab. Itu kita harus yakini. Dan itu diakui oleh ahli-ahli bahwa Alkitab itu merupakan kitab di atas segala kitab. Kitab-kitab yang lain semua lewat. Tapi Alkitab teguh berdiri sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi Alkitab ini harus jadi dasar dari semua pernyataan Tuhan yang lain. Pernyataan Tuhan yang lain itu bisa berbentuk nubuat. Ya, ada nubuat. Orang bernubuat, oh nanti akan terjadi ini. Lewat mimpi juga Tuhan bisa berbicara. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, harus kembali ke Alkitab. Apakah nubuat itu atau mimpi yang kita dapatkan itu sesuai tidak dengan firman Tuhan? Atau bertentangan? Apakah itu memberikan damai sejahtera? Ya, sebab kalau dari Tuhan pasti ada damai sejahtera dan nakut-nakutin. Kalau membuat kita resah, harus kita tolak, ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan keresahan. Walaupun kadang-kadang Tuhan memberi kita keresahan supaya memimpin kita gitu. Nanti kita akan lihat juga ya. Tapi kalau nubuat itu sudah nakut-nakutin, saya yakin itu bukan dari Tuhan. Atau ada isinya gitu. Ya, dulu saya pernah ada seorang jemaat bukan di sini, lalu dia bilang begini, Pak, kemarin saya melihat penglihatan Pak waktu doa. Apa? Penglihatannya itu ada kain putih, di atasnya ada bunga mawar katanya. Terus apa Tuhan ngomong? Tidak tahu, maka saya tanya Bapak. Loh kok tanya saya kan tidak tahu. Kamu doa. Nanti minggu depan kalau kamu datang ke sini lagi, kalau dapat jawaban cerita saya ya. Ternyata tidak ada. Ini penglihatan apa? Apakah Tuhan itu memberikan penglihatan hanya sekedar iseng-iseng gitu? Bukan, pasti ada artinya. Ya kalau hanya mimpi, oh saya melihat batunya gugur dari langit gitu. Wah, apa artinya? Tuhan kasih pengertian gitu. Kalau enggak, itu hanya angan-angan lalu muncul dalam khayal kita. Ya, karena nubuat itu pasti sesuatu yang berguna untuk memimpin kita. Kalau tidak berarti bukan dari Tuhan. Ya ini waspada, harus waspada. Karena zaman ini zamannya aneh-aneh. Yang makin aneh gitu. Ya makin aneh-aneh gitu. Lalu yang ketiga, bisa pakai jalan pikiran kita. Jalan pikiran kita atau insting gitu. Ya Tuhan bisa memakai jalan pikiran kita itu untuk memimpin kita. Nah
Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bahaya ini. Ya karena pikiran kita itu kan bebas. Pikiran kita itu tanpa batas. Kita bisa berpikir apa saja tanpa batas. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita bisa jadi liar. Lalu pikiran kita itu sudah memimpin kita kepada jalan yang salah gitu. Oleh sebab itu mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Dengan apa? Berdoa, berdoa dan berdoa. Saya percaya Tuhan akan pakai pikiran kita. Dan jalan pikiran kita itu dipakai untuk memimpin kita. Ada insting yang Tuhan bisa pakai gitu ya. Untuk memimpin kita. Syaratnya adalah dekat dengan Tuhan dan kembali ke Alkitab. Ya kalau jalan pikiran kita tidak sesuai dengan Alkitab, harus dibuang. Jauh-jauh. Yang keempat, lewat hati nurani. Ada rasa kegelisahan. Ya, lalu kita ngambil keputusan. Itu biasanya kita dipimpin. Ya, lalu ketika kita ngambil keputusan, kok rasanya damai gitu ya. Saat kita taat, ada rasa damai. Itu memimpin, Tuhan itu memimpin dengan hati nurani kita, dengan bisikan yang kita mungkin tidak mengerti. Apa itu ya? Saya yakin kita juga sering mengalami ini, dipimpin lewat hati nurani untuk menentukan apakah ini jalan Tuhan atau tidak. Ya, perlu kepekaan khusus, jadi dekatlah dengan Tuhan. Yang kelima, bisa secara audible. Audible itu kita dengar gitu, dengar suara seperti orang ngomong gitu. Itu dialami oleh para nabi. Yang zaman dulu Tuhan berbicara dengan suara yang jelas terdengar. Apakah hari ini Tuhan masih bisa berbicara seperti itu? Bisa. Ya, cuma saya belum pernah ngalami itu. Ya tidak pernah ngalami dengar suara gitu. Dengan suara yang jelas-jelas dengar. Ya, tapi Tuhan bisa berbicara, mungkin tidak secara audible tapi secara entah itu dalam pikiran gitu ya. Satu hari saya berdoa gitu ya, pagi saya berdoa, lalu saya minta gini, Tuhan pimpinlah hari ini Tuhan, ya supaya kita ini menjalani hari ini dalam pimpinan Tuhan. Sertai Tuhan. Oh ada suara gitu. Tidak terdengar secara tapi kayak terlintas gitu. Aku pasti menyertai engkau, tapi apakah engkau menyertai aku? Sampai saya berhenti dan melanjutkan doa gitu, tidak jadi selesai, tidak jadi amin gitu. Saya masih merenung, loh, kok Tuhan ngomong, apakah kamu menyertai aku? Lalu Tuhan bawa saya kepada Ibu Mega, waktu itu menjadi presiden dia. Ibu Mega itu jalan gitu ya. Itu di bayangan saya, otomatis itu. Ya tidak saya cari-cari gitu. Ya, ketika dengar apakah kau menyertai aku, lalu terbayang di mata saya Ibu Mega itu jalan dan ada pengawal di belakangnya, ada pengawal. Siapa yang menyertai pengawal itu menyertai Ibu Mega. Apakah Ibu Mega menyertai pengawal itu? Tidak. Kadang-kadang kita itu jadi bersikap seperti Ibu Mega. Presiden gitu, yang pun tak dikawal sama Tuhan. Tapi apa kita ajak pengawal itu berbicara? Nah, itu pengertian yang saya terima waktu dengar suara itu tidak secara nyata gitu. Saya tidak dengar suara itu, tapi terlintas gitu. Jadi bisa Tuhan berbicara seperti itu, memimpin kita lewat peristiwa-peristiwa, ya kejadian-kejadian yang membuat kita itu harus mengambil keputusan. Ada kejadian-kejadian yang di luar jangkauan kita mungkin. Ya kok jadi seperti ini ya? Berarti Tuhan mau belokkan kita gitu. Untuk ambil keputusan ini. Ya peristiwanya misalnya kita terlibat hutang gitu, ya, bangkrut. Ini kan peristiwa yang menyedihkan. Apa yang Tuhan mau? Kita ambil keputusan. Ya, misalnya ngambil keputusan,
kita mesti ganti profesi ini. Tuhan memimpin kita ke jalan yang lain gitu. Lewat apa? Lewat kegagalan, lewat keberhasilan. Tuhan bisa memimpin kita. Ya, lewat peristiwa-peristiwa. Dan yang ketujuh adalah sesama kita. Kita menerima masukan, ya menerima nasihat. Mungkin lewat percakapan waktu kita ngomong-ngomong. Ya lalu timbul sesuatu gitu dalam benak kita. Oh ini jawaban ini. Ya jawaban ini. Lalu kita menuruti pimpinan itu. Ya kita seringkali sombong gitu. Yang tidak mau terima pendapat orang lain. Padahal Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberi petunjuk kepada kita. Entah itu lewat pembicaraan, lewat nasihat yang kita dapatkan, ya atau mungkin lewat karunia hikmat gitu. Ya karunia hikmat. Satu hari saya pernah didatangi seorang hamba Tuhan gitu ya. Dari daerah Bromo situ. Bromo dia datang ke sini itu sudah lama, sudah belasan tahun yang lalu. Dia datang dengan muka yang suram gitu. Saya tahu ini orang sedih nih. Ya sedih, saya tanya dari mana? Oh dari rumah. Dia mulai cerita. Ya, gerejanya itu diresolusi. Ini rumah yang dibuat gereja. Disuruh tutup, menjadi panggil di kecamatan, dipanggil untuk diadili gitu. Dia sedih banget. Lah waktu itu saya berdoa gitu. Ya setiap kali saya mendengar keluhan yang sulit gitu ya. Saya masih tanya Tuhan nanti saya ngomong apa Tuhan? Mau ngomong apa nanti saya ini? Ya kalau ngomongnya nanti yang ngomong yang biasanya kalau orang bermasalah itu kan apa yang kita ngomong? Oh sabar, ya nanti Tuhan tolong. Itu kan biasanya kalau saya ngomong gitu Tuhan apa sih? Orang tahu oh ini pendeta kok. Lalu saya doa, lalu dia berhenti ngomong. Saya cuma ngomong gini, apa yang terjadi Tuhan itu tahu dan di dalam rancangan Tuhan. Ini kan klise juga, kata-kata yang biasa gitu, kata-kata biasa. Tuhan pasti tahu, ya diizinkan ini terjadi dengan maksud baik. Nah, itu kan semua orang gitu, dia pendeta kok masa. Tapi itu yang Tuhan suruh ngomong gitu, yang terlintas di benak saya sudah ngomong aja gitu, ngomong. Nah, nanti Tuhan itu akan tolong. Ya, pastilah Tuhan tolong. Kalaupun tidak, saya bilang. Kalaupun tidak ditolong, Tuhan berarti mau ibadahnya pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Dan tahu kalau pindah-pindah itu, saya bilang, kalau pindah-pindah, itu nanti keluarga yang tidak percaya Tuhan Yesus, kalau itu ditempati ibadah, dia dengar firman Tuhan. Jangan-jangan dia bisa bertobat kan. Tetangganya juga dengan firman Tuhan bisa bertobat. Jadi pasti ada yang terbaik. Udah saya ngomong, berhenti saya. Apa dia ngomong? Aduh Pak, saya bersyukur katanya. Tadi saya itu kan turun dari arah Bromo situ. Saya ke barat situ katanya. Saya dimaki-maki di situ. Dimaki-maki ya habis-habisan katanya. Saya disalah-salahin. Jadi saya sumpah saya mau pulang tadinya. Mau balik kok suruh ke timur katanya. Suruh ke timur. Nggak tahu kemana. Kok Tuhan pimpin ke sini. Saya kayak disiram air katanya. Air yang sejuk. Dia pulang dengan sukacita. Apa sesama. Jadi jangan merasa saya tidak perlu orang lain. Saya sudah dewasa rohani. Saya sudah banyak makan firman Tuhan. Tidak. Kita perlu orang lain. Lewat nasihat, lewat pembicaraan, Tuhan bisa menghibur kita, memberi petunjuk kepada kita lewat sesama kita. Hargai. Ya kadang-kadang Tuhan itu berbicara lewat anak-anak. Anak-anak itu bisa dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ya Tuhan, dan Tuhan juga kita bisa jadi perantara gitu. Ya jadi anak-anak misalnya, membimbing anak-anak. Doakan mereka. Doakan supaya kita jadi petunjuk bagi mereka gitu.
Ya oma-oma, mama-mama, papa-papa, yang punya anak, punya cucu, doakan mereka. Ini satu kesaksian yang saya masih ingat sampai hari ini gitu. Ini Pak Noel ini, ceritanya Pak Noel. Pak Noel itu waktu SMA itu mulai nakal gitu. Ya, belum bertobat dulu itu. Satu hari itu saya ingat waktu SMP ujian itu, waktu ujian. HP-nya kan disita sama mamanya supaya belajar gitu. HP-nya saya bawa ke tokonya Pak Bambang situ, tolong bukakan kuncinya, passwordnya buka. Loh buat apa om? Saya khawatir nanti di dalamnya ada gambar yang enggak, saya bilang. Ini Pak Bambangnya bilang, enggak om, saya tahu Pak Noel itu enggak mungkin katanya. Buka, ternyata memang bersih gitu, HP-nya bersih. Saya senang dulu, puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan. Nah waktu SMA satu hari Tuhan itu saya suruh masuk ke kamarnya. Enggak disuruh ngomong, masuk enggak, masuk aja gitu. Rasanya seperti dipimpin. Raba, itu ada tumpukan buku. Ini mejanya kan meja jadi lemari gitu. Jadi kok dibuka jadi meja. Ada tumpukan buku di situ, itu bukan bukunya dia gitu, bukan. Karena dia tidak pernah punya buku banyak gitu. Bukunya cuma satu waktu SMA, taruh di CD-nya berangkat, dia tidak pernah punya tas. Ya di situ catatan matematika, catatan bahasa di situ lengkap. Saya raba gitu, kok ada CD gitu. Ada CD. Oh gambar ini. Ya gambar dulu kan mau cari gambar kan lewat CD bukan lewat internet. Kok sekarang kan cari di internet tuh gambar-gambar. Cari CD. Saya mau kembalikan itu. Ternyata ini CD-nya gambar. Tapi hati saya ngomong gini kok. Loh. Kenapa kok ditaruh di situ? Kenapa disembunyikan gitu? Kenapa kok ditaruh di belakangnya situ? Oh iya ya, saya buka di internet, di komputer. Lihat satu folder, oh gambar-gambar baik semua, sampai 5, 6 gitu. Oh ini ternyata gambar-gambar biasa. Tapi hati saya pasti ada sesuatu. Satu folder buka, ternyata itu gambar-gambar dewasa semua. Gambar-gambar dewasa yang tidak pantas dilihat anak-anak muda gitu. Aduh, dari mana didapat ya? Lalu saya langsung ambil, saya kasih Alteco supaya tidak bisa dibuka. Alteco itu supaya CD-nya rusak gitu. Udah dia datang, saya tanya, ini dari mana? Ini siapa punya? Oh temannya dulu pernah nginap di sini semalam, saya tahu dia. Kebalikan, saya enggak marah gitu. Kenapa? Dimarahin juga percuma kan? Nah, cuma saya bilang ini di sini ada gambar yang kayak itu kan kamu lihat kan, nanti pikiranmu rusak gitu aja. Jadi apa yang saya alami ini adalah bagaimana ketika kita berdoakan seseorang, Tuhan kita bisa dipakai untuk memberi petunjuk kepadanya. Entah itu didengar atau tidak, apakah itu merubah dia atau tidak, tapi kita diberi petunjuk gitu. Jadi doakan ya bapak-bapak, ibu-ibu, mak-mak, kongkong, anak-anak tuh didoakan. Nanti kita akan diberi petunjuk untuk membimbing dia. Itu Tuhan kita. Ya Tuhan bisa pakai sesama. Entah itu orang tua, pendeta, ya, kakak rohani, semua orang yang ada sekitar kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pimpinan dari Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita dengan segala macam cara yang bisa memimpin kita. Lalu apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita buat? Satu, dekat dengan Tuhan. Jalin persekutuan dengan lebih erat lagi. Ya, ini sudah sering saya tadi ngomong. Ya bahkan beberapa waktu yang lalu ngomong terus tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Doa dan berdoa dan berdoa. Perlu dekat.
Karena kalau kita dekat, Tuhan itu berkomunikasi dengan kita, kita bisa cepat tahu, oh ini Tuhan ini. Ya kan kalau kita tidak pernah berbicara dengan seseorang, ya kita tidak pernah berhubungan dengan dia, kita tidak tahu apa sih maksudnya dia. Tapi kalau kita sudah biasa, misalnya suami istri gitu ya, kan sudah tiap hari ketemu gitu. Lalu istrinya cuma ngomong gitu, kita langsung segera, oh maksudnya ini. Kenapa? Sudah ngerti, karena sudah terbiasa. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin kita bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau. Entah lewat peristiwa, entah lewat firman Tuhan, entah lewat sesama kita langsung tahu, oh ini loh. Dekatlah dengan Tuhan. Bertanya-tanya kepada Tuhan. Seperti Daud, itu ada ayat-ayat bagaimana Daud itu bertanya-tanya kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Bolehkah saya buat ini Tuhan? Bolehkah saya buat itu? Bolehkah saya tanya sama Tuhan? Boleh. Nah, Tuhan tanya, kalau ditanya Tuhan jawab, belum tentu juga. Karena Tuhan punya banyak cara yang menolong kita menjawab. Ini Daud itu mendapatkan jawaban langsung gitu. Buatlah ini, buatlah itu. Ya, tapi Tuhan bisa jawab kita dengan cara-cara seperti tadi. Ya, tanya Tuhan, apa sih Tuhan yang mesti saya buat? Minta nasihat dari sesama. Nah, tadi saya sudah sampaikan itu. Ya, tapi jangan dengan sembarang orang gitu. Asal dekat cerita. Akhirnya cerita kita tuh bocor. Kenapa? Sembarang orang. Carilah orang-orang tertentu yang dewasa rohaninya, yang bisa dipercaya, yang tidak bocor mulut. Kalau itu teman dekat tapi bocor mulut, jangan semua diceritain, nanti seluruh Kaksan tahu. Bahkan sampai Probolinggo, sampai Jakarta. Karena orang bocor mulut itu dimanapun dia akan cerita gitu. Hati-hati, jangan sembarang orang. Temui orang-orang yang bisa dipercaya. Yang dewasa rohani, yang bisa memberikan solusi, paling tidak memberi nasihat untuk meneguhkan kita. Dan yang terakhir adalah minta hikmat dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerti. Ya, mengerti apa sih maksud Tuhan lewat peristiwa ini. Ini perlu gitu. Apa sih Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apa sih maunya Tuhan? Tuhan memberikan hikmat untuk kita mengerti gitu. Oh ini loh maksud Tuhan. Sehingga kita dikuatkan, diteguhkan, kita tidak jadi putus asa. Ya, untuk mengambil keputusan juga, apalagi ya mengambil keputusan. Ini perlu hikmat gitu. Untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau. Dan menjalani hidup ini dengan bijak dan memuliakan Tuhan. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu akan menolong kita, memberikan kita hikmat. Sebab itu mari kita terus berdoa. Ya, dan kesimpulan adalah walaupun pimpinan Tuhan itu baik, kita akan membuat kita itu terbebas dari semua masalah. Tetapi itu bukan tujuan utama kita. Ya, bukan jadi tujuan supaya hidup saya jalan di jalan tol gitu. Itu bukan tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya adalah supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya, lewat masalah hidup kita, lewat pilihan kita jangan keluar dari kehendak Tuhan. Ya, ini supaya dari pimpinan Tuhan itu membuat kita itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ujung-ujungnya adalah Tuhan dimuliakan lewat kita. Itu tujuan hidup kita. Ya, mari kita dekat dengan Dia, banyak berdoa ya supaya Tuhan menyatakan pimpinannya atas hidup kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan akan menolong kita, memimpin kita, membuat kita itu mampu hidup seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian, mengatakan, mataku tertuju kepadamu. Biarlah hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita akan dapatkan pimpinan. Dari Tuhanlah kita akan menemukan jalan keluar. Dari Tuhanlah kita akan dapat kekuatan baru. Nyanyikan dengan hati penuh sungguh bahwa mata kita
tertuju kepada Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita, dan Dia ingin memimpin kita dengan kehendak-Nya sendiri. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Umat mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tertuju padamu ya Tuhan, kami dekat dengan Engkau Tuhan. Serahkan padamu kami Tuhan. Bimbing aku masuk ke dalam rencana Allah yang besar. Masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Di dalam doa kita boleh memandang Dia. Kita boleh berharap kepadanya untuk membimbing kita semua. Kita butuh pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita mengambil keputusan, biarlah Dia memimpin kita terus dari hari ke hari, agar kita tidak keluar dari kehendak Tuhan itu, agar hidup ini memuliakan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membimbing kita, menolong kita. Tapi Dia minta kedekatan kita, hati kita melekat dengan Dia, sehingga Dia dengan mudah akan membelokkan hati kita, mengarahkan kita kepada jalannya. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi dengan penuh iman di hadapan Tuhan, dan nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
sekali lagi bersyukur kepadamu dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Sekali lagi dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan membimbing kami, menolong kami, memelihara hidup kami dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan ekonomi kami, kesehatan kami, dan seluruh kehidupan ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membimbing kami dan menolong kami menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi, menolong mereka yang dalam keadaan lemah secara jasmani, yang sakit Tuhan, jamah mereka, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami percaya tangan-Mu terus membimbing kami dan menolong kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami menyerahkan ibadah kami pagi ini kepadamu di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan keselamatan. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Dan biarlah dibuatnya apa yang terbaik dalam hidupmu. Dipimpinnya engkau dengan kekuatannya. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kasih sayangnya terus mengawali hati dan pikiran saudara. Dan Roh Kudus membimbing, menyertai, memberkati saudara, memakai saudara sekalian menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.